Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan. Oke, Ken, saya langsung saja. Langsung. Yang terakhir yang agak menghebohkan ini, pernyataan Presiden Jokowi bahwa dia boleh melaksanakan kampanye. Kalau dia pernyataan pertama kan ada kata memihak, benar tuh? Memihak, ya. Terus yang kemarin dia klarifikasi dong. Iya. Setelah dia klarifikasi pakai alat peraga pula kan, Alat mau peraga. mempertegas isi dari pasal 299 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 itu. Sebenarnya bagaimana posisi Presiden kalau memang kita bicara, tapi kan pendapat di masyarakat kan sudah ada itu kan banyak sekali kontroversinya. Banyak sekali ya. Secara ketentuan undang-undang, apakah memang boleh seorang presiden melaksanakan kampanye, itu semua kita sudah tahu. Tapi yang menjadi perdebatan sekarang itu apakah soal konsistensi lah. Presiden yang tadinya mengatakan bahwa dia sebagai kepala negara harus netral, bahkan itu juga instruksi kepada seluruh ASN, dia panggil waktu itu PJ Bupati dan segala macam itu, tapi kemudian saat ini beliau menyampaikan fakta seperti ini. Ya, Itu gimana yang paling penting kalau kita lihat memang seorang pemimpin itu harus konsisten. Konsisten dan punya integritas. Nah itu makanya harus sama perkataan dengan perbuatan kan gitu ya. Sebagai presiden tentunya diharapkan dan publik mengikuti apa kata presiden itu kan. Kalau dia orang yang bisa dipercaya, punya integritas dan konsisten gitu ya. Awal-awal beberapa bulan lalu itu mengatakan netral. Dan ya pernyataan itu untuk semua calon gitu kan. Persis. Nah, kemudian juga beberapa waktu lalu setelah debat capres mengatakan yang saya tujukan ini untuk semua pasangan calon. Waktu yang dia sebut debat nggak boleh personal itu ya, nggak boleh nyerang-nyerang personal ya. Saling serang tapi saling serang Ya. personal gitu kan. Nah, yang menarik lagi kalau kita lihat bahwa pernyataan presiden yang mengatakan bahwa presiden boleh kampanye, boleh memihak gitu ya. Menteri juga ya. Betul. Nah, tidak lama kemudian Wapres Pak Ma'ruf Amin mengatakan bahwa dia sikapnya netral gitu kan. Ada satu lagi, jangan lupa. Menteri Sri Mulyani ngomong kemarin, value kita adalah netralitas. Itu hampir berdekatan loh. Mereka bicara itu waktu instruksi Menteri Sri Mulyani kepada jajaran ya di Kementerian Keuangan. Iya. Dan itu rasanya gimana tuh ya kalau justru itu. Nah, Pak Yusuf Kalla juga yang pernah juga menjadi wakil presiden mendampingi Pak Jokowi juga menyatakan bahwa pernyataan ikut berkampanye dan memihak ini jadi problem besar. Enggak di undang-undang berpotensi melanggar sumpah. Ada nggak kata-kata memihak itu? Atau memang sebenarnya isinya nggak ada kayaknya deh? Sependek yang saya tahu. Ya, sependek. Undang-Undang 7 2017 ya kan. Saya nggak temukan bahwa presiden dan wakil presiden bisa memihak. Nggak ada kata-kata itu. Melaksanakan kampanye, punya hak melaksanakan kampanye, ya. Pasal 281, dengan ketentuan pasal 299, itu presiden dan wakil presiden itu punya hak melaksanakan kampanye. Dengan sepanjang ketentuan. Dia anggota partai politik. Betul. Ya. Nah, artinya kalau dikatakan Presiden Joko Widodo saat ini dia mau kampanye untuk siapa? Kalau dia ya setahu kita kan belum pernah menyatakan diri mundur dari PDI Perjuangan, ya kan? Yes. Setahu kita ya. Nggak tahu lah ya apa ada surat. Tapi pernyataan dari PDIP juga belum pernah saya dengar bahwa PDI telah memberhentikan Joko Widodo sebagai anggota partai PDIP, ya kan? Atau dia kampanye ke paslon 02. Nah, justru itu apakah kita ini sekarang mengedepankan
kepentingan keluarga gitu. Karena di sini ada pasangan 02 Prabowo Gibran Raka Buming Raka ini putra sulungnya Presiden Jokowi. Apakah mengedepankan kepentingan keluarga daripada status konstitusinya bahwa dia mestinya mengikuti aturan atau konstitusi partai sebagai anggota partai, ya tentu mendukung capres-cawapres yang didukung oleh partainya. Kita tahu kan PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tapi dia klarifikasi lagi kemarin tuh. Pernyataan saya ini jangan ditafsirkan kemana-mana. Justru sampai pakai alat peraga ya. Pakai alat peraga pula. Jadi artinya saya itu gini loh. sendiri. Maksudnya gini. Makin ke sini memang begini. Artinya ada distrust di publik ya kalau kita lihat soal pernyataan presiden ini. Dan itu muncul di X ya, di Twitter ya. Orang akhirnya memang mulai membanding-bandingkan. Dulu pernyataan soal Gibran lah, kita terbuka aja. Beliau bilang, ya nggak mungkin lah beliau maju, anaknya dia maju segala macam. Tahu-tahu jadi juga. Ya, ada inkonsistensi ya, tidak konsisten. Dikumpulin Pak pernyataan beliau yang kemudian akhirnya memang muncul. Kan kemarin ini fenomena ya di X itu, di Twitter. Aduh jangan percaya lagi deh omongan Pak Jokowi hari ini, besok lusa 3 hari kemudian bisa berubah gitu. Bisa berubah lagi. Muncul. Kemarin ada kata memihak. Di X itu atau Twitter tuh nggak ada lagi kata memihak. Nggak ada pun. Persis yang dibaca adalah pasal 281 huruf A dan B. Dan B. Ya. Nah yang ramenya di media sosial ada yang menambahkan huruf C. Oh ada tambah C lagi. Ditambah lagi C. Yang apa itu? Yang bahwa tidak bisa mengampanyekan ada hubungan keluarga, saudara. hubungan saudara, iya kan? Hubungan saudara, anak, istri, bahkan ada keturunannya lagi kan gitu kan? Itu. Nah sebenarnya itu kan kalau di Undang-Undang 7 2017 sampai huruf B. Nah poin ini sebenarnya tadinya itu kan ada di ini ya, di draft ya. Tapi sekarang pertanyaannya begini. Kalau di poin A, sejak ketentuan tidak memanfaatkan fasilitas negara, benar ya? Nah, dalam poin mana seorang presiden yang melekat pada dirinya 1 kali 24 jam, soal ajudan aja. Ya. Itu dia boleh pakai, kan nggak boleh dilepas, itu fasilitas negara loh itu. Ya, memang dalam hal presiden, beda dengan menteri ya, itu memang untuk pengamanan termasuk, karena bunyinya itu kan profesional dan proporsional. Yes. Artinya khusus untuk presiden dan wakil presiden ketika dia berkegiatan, itu harus ada pengamanan yang profesional dan proporsional. Termasuk juga pengamanan mobil kan itu sudah standar itu. Mobil, kemudian pengamanan, security-nya ya, apa namanya, pas pampresnya gitu ya. Nah itu udah standar. Jadi kalau untuk presiden dan wakil presiden itu tidak disoal. Tapi problemnya ketika misalnya dia dalam berkegiatan nih sekarang nih yang rame ya, berkegiatan katakanlah misalnya ke daerah, ke Jawa Tengah, bagi-bagi sembako, ya kan? Nah, dalam hal bagi-bagi sembako ini kan di masa kampanye. Ya, okay. Apa tidak ada kegiatan presiden yang lebih urgen? Betul. Yang lebih penting gitu ya. Daripada urusan bagi-bagi sembako. Urusan bagi-bagi sembako itu urusnya kan yang bisa didelegasikan ke menteri juga. Bisa ke menteri sosial. Yang juga dipertanyakan sekarang, kemana selama menteri sosial? ini menteri sosial yang mendistribusikan ini dan yang mempunyai data untuk bansos ini, kok sekarang bergeser ke Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan? Apakah ini dilihat bansos ini sebagai keekonomian politik gitu mungkin ya? Betul. Dari semua cerita itu kan sebenarnya langkah apa ya? Kalau saya ini gini, suka sekali menangkap apa yang terjadi di masyarakat. Ya, kita potret reaksi publik itu kan di media sosial paling mudah. Iya. Ada yang mengatakan sebenarnya ini Jokowi ini sedang panik aja sebenarnya, satu. Yang kedua, kalau memang betul Paslon 02 itu sudah leading, ya seperti narasi mereka aja, bahwa Prabowo Gibran hari ini itu udahlah pastilah 1 putaran gitu. Ngapain lagi dia sampai muter-muter keliling turun sendiri bagi-bagi sembako gitu. Nah itu lagi, ya artinya apakah ini kepanikan atau kegembiraan, kita nggak tahu ya. Dugaan Ken apa? Iya, ini salah satu rangkaian ya, rangkaian bahwa ingin membuktikan bahwa dia
bisa melakukan sesuatu gitu ya. Nah, di waktu kampanye bukan kampanye ya, waktu dia di Jawa Tengah itu di Salatiga ya kalau tidak salah, ada 2 jari dari mobil kepresidenan, ya kan? Yes. Nah ini kan berarti kan ada rangkaian sebelum kejadian itu sudah banyak penyaluran bansos dan dihadiri oleh presiden ya kan? Keluar 2 jari dari Keluar mobil 2 jari presiden. ini dan itu dilihat warga di sebelah kiri kanan jalan ya. Dan tidak lama kemudian menyatakan di Bandara Halim dan persis di sampingnya ada Prabowo mengatakan bahwa presiden boleh kampanye dan boleh memihak. Dan pas wartawan tanya, Nah, ada kaitannya kan 2 jari persis. terus kemudian memihak. Dan saya lihat ekspresi Pak Jokowi waktu ditanya wartawan soal 2 jari keluar dari mobil itu kan Ibu Iriana ya. Iya. Katanya begitu. Terus dia jawab ya itu menyenangkan. Senang menyenangkan ketemu masyarakat. Lalu gitu terus ya. gitu-gitu aja. Saya bilang, apa coba ekspresi ini. Tapi gini, kembali ke soal tadi. Soal pernyataan beliau boleh kampanye dan segala macam itu. Kemudian eksesnya kan sekarang kemana-mana nih. Kemarin, waktu Ganjar di Nusa Tenggara Timur, di Ruteng ya. Iya. Akhirnya dia bilang apa? Oh Pak Bupati nggak apa-apa kampanye aja. Boleh kok sekarang katanya. Ini bos, bola ini takut saya menggelinding gak karu-karuan gubernur, Iya. PJ yang ada bupati, wali kota segala macam. Tapi kalau PJ ini kan ASN. Ya artinya mereka kan sudah bisa dijawab sebagai gubernur. Kalau presidennya aja ngomong begitu, Nah, kira-kira begitu dong. Terus kemarin pengamat militer juga ngomong. Kita bicara aja Ibu Koni. Begitu itu dibicarakan dan di sebelah dia ada Panglima TNI. Iya. Dan itu Ada katakanlah Menhan. di wilayah TNI itu ya. Yes. Nah, di Apa Bandara pesan Halim, yang mau di ditangkap? Pangkalan. Perasaan dari Panglima TNI atau mungkin ya Kapolri juga dengar itu, ini presiden aja saya ngomong begini, akan berdampak seperti itu nggak kira-kira? Atau masyarakat memang kemudian ya udahlah, lu mendingan ngomong terus terang, lu dari awal aja bilang gue mau kampanye paslon 02 gitu, lebih fair kan? Nah, ini juga mungkin kalau saya melihat dia ingin menjaga itu ya. Menjaga seolah-olah dia ingin tetap konsisten. Aduh, apalagi. Berkali-kali mengklarifikasi gitu ya. Apalagi yang mau dijaga Ken, orang juga udah tahu anaknya maju coy. Gini, kemarin kita bicara waktu yang sempat kita diskusi sebelumnya. Iya. Darah itu tebal katanya, kan gitu. Kita semua udah tahu, nggak usah juga dia bicara apapun, semua orang udah tahu pasti dia memihak kepada paslon 02, ya kan? Paslon 02. Itu kemarin Natalius Pigai akan lebih fair kan? Mengklarifikasi itu. Akan lebih fair dong kalau dia mendingan bicara seterus terang itu daripada kemudian masih bermain-main lagi di wilayah itu hanya untuk memastikan gue tetap sebagai seorang presiden berdiri di atas semua pasangan calon, mau tetap mempertahankan image itu gitu. Nah, ini bukan soal fair atau tidak fair. Nah, tapi ini soal dia sebagai presiden, dia kan harus taat konstitusi. Nah, tadi kembali lagi kita tegaskan, ketika seorang presiden menyatakan keberpihakan, di undang-undang itu tidak mengenal presiden, wakil presiden berpihak. Dan itu jelas juga ada beda pendapat ya. Tadi kalau presiden mengatakan boleh memihak, tapi wapresnya Pak Ma'ruf Amin menyatakan netral. Dan penegasan dari Pak Yusuf Kalla itu jelas sekali bahwa kalau presiden memihak, itu berpotensi melanggar sumpah presiden. Persis. Kalau melanggar sumpah presiden, ini implikasinya apa? Saya itu baca. bisa mengarah ke pemakzulan loh. Persis. Namanya melanggar sumpah. Tinggal bagaimana kekuatan peta politik di DPR, MPR yang bisa mengarah ke sana. Saya baca ya. Dan ini pemakzulan itu juga isunya sudah menggelinding ketika beberapa advokat tuh ketemu dengan Menko Polhukam Mahfud kan? MD. Betul. Jadi kemana-mana kan isunya kan? Iya, kemana-mana jadinya. Itu mungkin juga yang dijaga oleh Pak Jokowi. Ini saya Jangan baca sampai aja. mengarah dan tajam ke arah pemakzulan. Tadi ya, ini siapa ini? Oh, Ahmad Syaroni. Ini saya baca aja, nggak apa-apa biar saya tidak salah gitu. Ini politisi Nasdem kan. Dia posting lah foto, ada dia, terus Pak Jokowi, Pak Anies, ada Sandi di acara, satu ini acara Formula E waktu DKI waktu itu. Cuman dia bilang gini, Pak Presiden Jokowi yang sangat saya banggakan, Bapak adalah pemimpin kami, Bapak harus ngayomi kami ini dalam rangka pemilu presiden.
Saya berharap Bapak jadi orang tua dari 3 paslon presiden mendatang, agar republik ini aman, damai, dan sejahtera. Saya berharap Bapak jadi pemimpin yang negarawan hebat yang bisa menjadi contoh para junior-junior seperti saya ini. Jadi, respon orang hari ini dengan pernyataan beliau kemarin itu memang sangat berbahaya. Ya. Eksesnya itu bisa kemana-mana gitu. Ya, tapi kalau dikatakan bahwa beliau jadi panutan atau contoh gitu ya, di awal-awal Presiden Jokowi ini banyak gebrakan. Ya kita salut. Fakta itu tidak bisa kita abaikan gitu ya. Kerja kerasnya, merakyatnya, juga membawa Indonesia di kancah internasional. Tapi problemnya di akhir-akhir banyak yang tidak masuk akal dan banyak yang tidak konsisten. Termasuk juga di reformasi 98 itu kan menolak KKN. Nah sekarang selalu ada argumentasi bahwa majunya Gibran ini bukan KKN. Padahal udah jelas-jelas. Kalau bukan anaknya Presiden Jokowi, emang bisa, apa iya dia betul, sebagai cawapres? Persis. Iya kan? Kalau bukan karena ada Paman Usman, apa mungkin revisi Undang-Undang Pemilu 2017 dikabulkan. Sehingga masalah usia Bisa. yang harusnya minimal 40 berubah menjadi 40 atau kepada daerah. Apa iya Betul, gitu? betul. Nah, jadi argumentasi apa lagi yang mau disuarakan oleh Jokowi ini Ada kekhawatiran sehingga dia saya. seolah-olah menjadi presiden yang legendaris bisa membangun ibu kota dengan memindahkan tanpa sebenarnya aspirasi yang memadai dari masyarakat. Nah, ini banyak sekali yang tidak konsisten sehingga membuat publik ini lama-lama tidak percaya. Makin Maka tidak ada percaya, muncul kan? sekarang unpower Jokowi kan gitu kan. Unfollow, ada Unfollow unpower, juga. ada unfollow juga. Jadi Macam-macam, ada ya. gerakan-gerakan yang benar tadi. Jadi hanya kita soal mau menambahkan aja ya. Jadi makin ke sini kenapa Jokowi menjadi makin turun performanya. Performa dalam konteks lu itu dianggap presiden yang hari ini kita suka tidak suka dicintai rakyat. Dengan tingkat, kalau semua bicara soal tingkat kepuasan publik yang di atas 80% itu kan sesuatu yang luar biasa. Tapi kemudian kalau ikutin survei, trennya sebenarnya menurun. Tren kesukaannya. Apalagi memang dengan dinamika politik yang hari ini. Apalagi terjadi peristiwa kemarin ini. Ya, Saya beberapa survei juga membayangkan. sudah mengumumkan itu ya trennya itu. Yang tadinya 80% ya tingkat kepuasan 75 ya, terakhir. turun lagi 75, turun lagi. Artinya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Ya memang kalau kita cermati sekarang perilaku di Indonesia ini sistemnya demokrasi tapi perilakunya feodal. Primordial itu kan. Dan ini juga yang masyarakat kita memang harus terus diedukasi walaupun sudah semakin cerdas melihat demokrasi itu seperti apa, bahwa memang kesempatan, kesetaraan dan kesempatan dan keadilan itu yang harus ditonjolkan, diutamakan dalam demokrasi. Ketika misalnya ada upaya mendorong, misalnya secara konstitusi dia sebagai presiden yang diusung partai politik dan selama ini kita tahu dia PDI Perjuangan dan belum keluar ya dari PDI Perjuangan, ya punya etika mestinya ya. Memang gini ya. Apakah dia ya kalau dia mau dukung pasangan calon lain, dia harus tegas aja. Betul. Saya tidak lagi PDI Perjuangan dan silahkan bertarung dan saya akan menentukan sikap. Saya akan menjadi Dewan Pembina PSI misalnya ya. Karena ada anaknya di sana ya. Dan PSI jelas-jelas mendukung Prabowo Gibran. Katakan saja seperti itu. Memang ya, seperti banyak juga kata pengamat, makin Jokowi cawe-cawe di Pilpres besok ini, ya sebenarnya udah kelihatan semua secara kasat mata dan terang benderang, makin Jokowi menggali kuburan untuk dirinya sendiri. Contoh, kalau kita ngikutin replyan di medsos yang dari akun Twitter punya Jokowi sendiri ya, mau Instagram, mau Twitter dan segala macam, replyannya itu Pak, respon ya. Dari komentar-komentar netizen itu, suka-suka Bapak aja lah. Hari ini ngomong apa, aduh, itu menurut saya jauh lebih berbahaya. Kenapa? Kita ngomong soal kepercayaan publik, Pak. Pemimpin itu yang dipegang omongannya. Benar. Begitu omongan lu nggak dipercaya, lu mau ngomong yang benar besok lusa pun orang udah anggap kayaknya lu ini sesuatu yang mungkin belum bisa gue pegang benar.
Iya, maka itu dalam politik itu selalu ada etos, patos, logos itu kan. Seorang pemimpin itu. Nah, makanya gitu pemikiran Aristoteles soal etos, patos, logos itu kan di situ harus ada pada seorang pemimpin. Nah, kalau sudah tidak konsisten, ya kan, sudah tidak pikirannya jernih gitu kan. Nah, ini kan jadi soal. Ini kan menyangkut integritas. Betul. Sama apa yang diucapkan, apa yang diperbuat. Jadi sama percakapan dengan perbuatan. Bisa-bisa simpati menjadi antipati. Justru itu, karena inilah yang jadi problem besar ketika dia misalnya tidak tegas ke arah mana gitu ya. Nah, ini publik akan bingung. Walaupun sebenarnya kalau kita amati juga memang ada potensi-potensi lain sebenarnya akan digunakan sehingga pasangan 02 ini bisa berpotensi katakanlah misalnya melaju ke putaran kedua gitu ya. Kalau menang satu putaran nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Memang gini agak lucu. Karena kalau kita ini sekarang yang kita amati banyak dugaan pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu, tapi proses tindak lanjutnya. Nah ini juga kalau persepsi publik yang sekarang ini kalau kita amati ini tidak mungkin Prabowo Gibran ini bisa melaju. Karena memang gini. Itu tadi ya, sudah banyak yang tidak konsisten. Apa yang nggak mungkin mereka bisa menang ini, Ken? Menteri banyak kali pun yang dukung paslon 2. Nah, kalau benar dugaan kita, semua aparat juga udah dikerahkan. Bansos dikerahkan sedemikian rupa, masa iya nggak bisa satu putaran, Ken? Gimana yang benar aja? Justru itu, Tom, yang jadi masalah. Kan demokrasi itu harus fair. Tidak menyalahgunakan anggaran, tidak menyalahgunakan aparat. Baik itu ASN, TNI, Polri, dan segala macam itulah. Dan fasilitas bansos. Kita tahu sendiri yang beredar di medsos itu ada bansos yang gambarnya stiker 02. Nah ini kan berarti ada politisasi bansos. Bansos kita tahu anggarannya meningkat di 2024. Sementara di 2023 ketika itu tidak setinggi sekarang ini. Nah ini kan ada suatu yang dari awal pemikirannya bagaimana menggunakan bansos ini untuk kepentingan pemenangan. Dugaan kita seperti ini. Bisa benar juga dong anggapan orang untuk mengatakan sebenarnya surveinya 02 ini betul-betul memang udah mentok sebenarnya. Sudah, dan itu jelas kemarin salah satu lembaga survei menemukan bahwa ketika disurvei ada banyak yang undecided voter tidak berani mengatakan pilihannya karena takut nanti tidak dapat bansos lagi. Nah, berarti kan ada di sini apakah intimidasi atau ada pernyataan-pernyataan kalau Anda nanti katakanlah misalnya tidak memilih paslon ini, katakanlah misalnya tertentu, Anda tidak akan dapat bansos lagi. Ya itu udah berdasarkan survei dan kemarin itu sudah dirilis tuh hasil surveinya. Jadi kemarin ada yang ngomong begini. Prabowo sendiri aja tanpa berpasangan dengan siapapun, elektabilitas dia itu udah 45% sendiri. Benar. Jadi kalau gabung pun tambah Gibran sekarang, kok nggak naik-naik? Ini faktor apa kan gitu? Mungkin juga yang Gibran. Ketiga, tambah Gibran ini, baru Gibran nih. Tambah Jokowi, kira-kira gitu. Iya. Kok nggak naik-naik juga? Tambah lagi bansos, apalagi lah. Terus ya dugaan mau bicara pengerahan aparat dan segala macam, ini kan juga yang berkembang di masyarakat. Ini sesuatu yang mengkhawatirkan nggak kalau angka surveinya memang mentok seperti ini sebenarnya? Tidak perlu dikhawatirkan, justru itu semakin turun. Ada harapan kita menuju pintu demokrasi yang lebih baik. Jokowinya khawatir maksud saya, gitu. Kalau masyarakat justru khawatir kalau 02 ini menang, bagaimana nasib demokrasi kita? Apakah kita berharap bisa lebih baik? Loh, kan dulu reformasi itu digulirkan supaya jangan ada lagi cara-cara nepotisme KKN. Kan gitu. Nah kalau ini jadi, bagaimana trust publik internasional kepada Indonesia? Ini kan jadi masalah besar. Dan ada operasi baru sekarang ke kelompok-kelompok yang kritis. Itu dipanggil katanya Ken sekarang sama 02. Loh, iya justru ditawarin itu begini. Cara-cara otoritarian, cara-cara otoriter itu
sudah mulai menguat. Besok 02 udah menang katanya 50% plus 1, nggak usah keras-keras ya kalau ngomong. Kira-kira gitu sekarang. Tetap ada pembungkaman kelompok-kelompok yang kritis ini. Gitu. Iya, tapi di balik itu dia sudah siapkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang ancamannya lebih tinggi. 4 Januari lalu itu disahkan antara pemerintah dan DPR. Artinya sanksinya itu lebih tinggi. Yang tadinya itu 4 tahun naik menjadi 6 tahun. Artinya orang ketika ini tersangka ini kasus pencemaran nama baik atau segala macam menggunakan ITE bisa langsung ditahan. Jadi sebelum ke arah itu mereka sudah siapkan perangkat undang-undangnya. Gampangnya dan gini. itu tidak mendengar aspirasi masyarakat lebih luas. Persis. Sama ketika undang-undang Omnibus Law dilahirkan, Ciptaker yang sekarang dirasakan pedihnya oleh para tenaga kerja ya, artinya buruh, begitu juga IKN, jadi gini, ya kan, ibu kota Nusantara, itu aspirasi tidak luas. Jadi hati-hati loh, kalau ini menang, ya kan, dan tumpuk atau menumpuknya kekuasaan dan bisnis di satu orang. Yes. Prabowo itu ketua umum partai, Partai Gerindra. Yeah. Kalau dia presiden, dia juga pengusaha, menumpuklah di satu orang. Dan itu begitu mudahnya itu meloloskan apa aja yang dia mau. Kata Rizal Ramli, pepeng itu ya. Penguasa yang pengusaha. Ya, bukan hanya penguasa-pengusaha lagi, ya kan? Ketua umum partai, presiden ya kan? Semuanya di situ numpuk. Jadi kalau kemarin tuh memindahkan ibu kota ke Kalimantan, ternyata setelah diselisik ada di situ tanah orang-orang tertentu. Bisa jadi nanti undang-undang itu secepat kilat untuk mendukung pemerintah. Saya membayangkannya gini, situasi kebatinan Presiden Jokowi hari ini dengan paslon pendukung 02. Kalau kita ikuti kemarin di KPK, ada dinamika kecil juga itu. Penahanan tersangka kasus Kemenaker. Itu kan mulai dimainin lagi sama KPK kemarin. Ya. Mulai itu PKB komen kan, jangan sampai hukum juga udah mulai dipakai. Iya. Itu satu. Terus yang kedua, gerakan-gerakan politik hari ini makin mendekati pemilu, tampaknya situasi bakal makin kencang. Iya. Intimidasi terhadap kelompok-kelompok kritis yang tadi seperti saya bilang. Iya, benar. Bahkan udah jelas mulai dipanggil. Mengencangkan lagi narasi satu putaran. Kemarin kan udah ada survei terbaru itu, apa namanya sampai juga kita nggak tahu. Katanya paslon 02 udah 52%. Iya. Saking nggak mempannya beberapa survei, gelontoran survei kita bicaranya sekarang. Tapi kan kalau lembaga survei yang selama ini katakanlah misalnya dikenal publik kan belum ada yang sampai 50%. Betul, hujan survei sampai yang terakhir macam-macam itu. Tapi indikator politik itu kan belum ada yang sampai 50%. Fakta-fakta ini yang tadi saya mau singgung adalah ada kepanikan luar biasa loh di internal paslon 02 itu di satu sisi, sama yang kedua ya pada diri Presiden Jokowi sendiri. Dua kekuatan politik besar ini dengan pengerahan segala macam energi dan kekuatan yang besar yang mereka punya. Iya. Kok nggak bisa memastikan bahwa you udah nggak usah juga bikin gerakan apa-apa kalau memang you udah yakin menang satu putaran gitu aja. Benar. Mestinya kalau yakin satu putaran dan surveinya tertinggi, ya tinggal duduk manis saja kan. Duduk manis lah. Tapi kan ini kelihatannya lebih khawatir. Ya, makin kencang lagi dibanding paslon lain. Nah, ini jadi problem. Nah, ini menandakan bahwa survei-survei itu, nah kalau saya melihat ya, atau ada juga teman-teman yang melihat, ini pasangan 02 ini kampanyenya hanya lembaga survei nih. Kok nggak ada pergi kampanye gitu kan? Ada lagi meme yang muncul. Bisa dalam 1 minggu. Kemarin Gibran ke Papua, tapi Prabowo praktis kemarin hanya di Pangkalan Udara itu kan. Betul. Setelah itu di mana dia kampanye? Nggak. Betul. Muncul lagi meme yang muncul. Dalam sebuah permainan catur, kalau raja udah mulai berkeliaran kemana-mana, berarti pertahanan udah mulai goyah. Oh iya benar. Lu bener dong. Karena biasanya raja itu duduk manis, benteng di mana-mana ya kan yang membackup dia kan. Dia mengawal itunya kan, memberi clue, petunjuk, instruksi kan gitu kan. Nah, tapi ketika sudah nggak ada lagi pertahanan baru raja udah mulai keliling kemana-mana gitu katanya. Ke markas lawan. Aduh, kacau. Nah, jadi ini gini. Yang paling banyak bergerak Pak Jokowi itu. Persis. Yang kegiatan Pak Jokowi ini juga ada banyak bagi-bagi kan? Bagi sembako apa kan, padahal banyak kegiatan seorang presiden yang harusnya lebih
urgen, Mensos lebih Ibu penting. Risma disuruh nganggur aja berapa bulan ini ya. Ini Padahal dia. yang berurusan dan bantuan-bantuan sosial begitu kan dia ya. Nah, udah digeser. Asli ya. Kalau kita lihat kan sudah ke Menko Perekonomian yang ketua umum partai politiknya Partai Golkar. Pertanyaan yaitu saya Pak itu Erlangga gini Ken, Hartarto. saya Begitu membatin, juga ketua umum PAN Zulkifli Hasan saya sebagai membatinnya gini. Menteri Perdagangan, masa jadi urusannya jadi bansos. Saya membatinnya gini. Jokowi kok nekat banget bikin yang hal kayak gini. Ini kenekatan. Ya kemarin itu ngobrol-ngobrol sama teman, ada ahli komunikasi politik ya dari salah satu universitas negeri di Jakarta itu. Memang ada habitus mungkin ya dari keluarga di Indonesia pada umumnya, dan dia lebih mengcapture juga di Solo itu. Jadi kalau untuk anak ini, untuk anak gitu ya, untuk anak, apapun dilakukan orang tua. Gitu. Oke. Nah, apapun dilakukan, permintaan anak. Dan ada pemilu sayang anak. Iya. Dan ada juga perilaku memanjakan anak. Memanjakan anak tuh. Soal apa aja, termasuk juga soal makanan, minuman, permintaan, jabatan, pekerjaan. Nah itu makanya begitu sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia, ya sudahlah saya kan presiden, kasihlah pekerjaan buat anak, kan begitu. Nah itu yang menurut dia ada habitus yang seperti itu, sehingga anak itu dimanjakan dan apapun yang diminta diperjuangkan. Maka orang tua lebih banyak mengerjakan yang lebih daripada anak itu sendiri. Makin heran lagi, makin ya miris saja sebenarnya. Kemarin lagi muncul Menteri Agama gitu. Udah mulai sebenarnya nggak usah malu-malu, mereka kampanye juga paslon 02 gitu. Maksudnya agak membuat masyarakat bukan menambah simpati sebenarnya, tapi menimbulkan antipati. Udah nonton video kampanye secara terselubung Menteri Agama. Himbauan dia bilang, ada dua hal, angkat jari gini kan ngomongnya. Ada dua hal yang saya ingat dari pesan orang tua. Pertama, jadi sekali lagi ya, yang kedua ya katanya. Saya bilang maksudnya gini, senorak itukah para pejabat kita mempertontonkan di depan seluruh masyarakat Indonesia hari ini? Dan Menteri Agama ini kan bukan sekali ini aja. Persis. Sudah berkali-kali. Selain juga mempromosikan pasangan 02 ini, dia juga menyerang 01 tuh. Persis. Menyerang Muhaimin beberapa kali. Betul. Iya kan? Dengan cara-caranya lah. Dengan bahasanya gitu ya. Pasukan-pasukan raja ini meralat ya itu kan. Kan pernah juga dia mengatakan, jangan pilih atau jangan dukung yang singkatan akronimnya Amin. Pernah kan? Iya. Jadi para pembantu raja ini dimaksimalkan, rajanya juga udah all out, kira-kira gitu kan? Iya, yang Raja didukung santai-santai aja. Yang didukung santai ya? Oh, santai aja dia. Akhirnya orang bilang, ya tim suksesnya Paslon 02 ini, tim suksesnya Paslon 02 ini, ketua timnya adalah Presiden Jokowi sendiri. Masih menjabat sebagai menteri lagi. Kalau kita ngomong begitu, cocok nggak? Ya, ya publik mungkin publik menilai seperti itu. Ya. Oke. Karena kan, baik. ini kok bisa seperti ini nih gitu kan. Nah makanya sekarang Pak Mahfud MD itu mengatakan melihat waktunya akan mundur sebagai Menko Polhukam. Betul. Karena dia selama beberapa pekan ini dia melihat bahwa sebenarnya dia mau mencontohkan bahwa seorang menteri bisa memilah, membedakan mana tugas menteri, mana kampanye, mana yang ketemu masyarakat sebagai konstituen atau kegiatan kampanye. Tapi dalam perjalanannya menurut dia ini kok menteri-menteri yang lain tidak seperti itu. Itu makanya dia mau mengundurkan diri. Tapi saya bertanya juga, kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja mundur ya kan? Itu satu. Mundur aja. Artinya gini. Saya kira juga Menhan juga, Prabowo sebagai Menhan, mundur saja dari Menhan. Masa sebagai calon presiden kampanye, kan Undang-Undang 7 2017 itu menegaskan bahwa cuti kampanye itu sekali dalam seminggu. Betul. Ini kan sudah sebentar lagi, masa kampanye cuma seminggu sekali. Yang banyak jalan Pak Jokowi ya misalnya. Menjadikan masyarakat juga punya persepsi bahwa pemilu besok ini adalah pemilu yang terburuk. Bisa kita bilang begitu nggak, Ken? Ya banyak Sudah orang yang mengatakan seperti itu ya. Dan saya setuju itu. Karena memang dari kandidat yang maju ini,
sudah mencederai undang-undang kita sejak Oke. awal. Dari MK sampai pada akhirnya nanti ada PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Ya, ya. Di MK juga. Betul. Dan Pak Man Usman masih di sana. Ada di sana. Iya. Baik, siap. Nah ini kan kita mencurigai ya, walaupun itu nanti mengkhawatirkan lah, tidak mencurigai, tapi mengkhawatirkan kalau nanti proses pemilu ini tidak bisa ditetapkan atau proses pemilu ini misalnya ditetapkan oleh KPU, tapi banyak persoalan dan akhirnya ditentukan oleh 9 hakim itu. Betul. Bayangkan kita 204 juta pemilih. Betul. Kita sudah datang ke TPS dan bekerja keras, kandidat sudah melakukan kampanye kemana-mana, menghasilkan uang banyak. Bayangkan pemilu kita sekian berapa? Puluhan triliun ya. Betul. Nah, dihabiskan untuk melaksanakan pemilu ini. Tapi pada akhirnya ditentukan oleh 9 hakim. Dan pada akhirnya kalau di situ Paman Usman yang menentukan, di sana 9. Kalau 4 lawan 5, Yes. 5 orang yang menentukan. Jadi keputusan 5 orang itu menyatakan, oh ini yang sah, ini yang tidak sah misalnya. Benar, Hasil kan? dari 204 juta pemilih Indonesia ditentukan oleh 5 orang berarti. Bukan hanya 9, 5. Karena 5 sudah cukup untuk Benar memenangkan voting. Ya kan? Benar, seperti kata beberapa tokoh bangsa akhir-akhir ini. Kita ini sedang mengalami masa mendung demokrasi. Ya. Masa mendung demokrasi mungkin gelap. Menjelangi gelap, mendung gelap. Di mana titik terangnya, Ken? Titik terangnya masyarakat tuh harus cerdas. Oke. Kita tahu kemarin itu siapa saja calon-calon yang dipilih dan dianggap cerdas. Ya kan? Karena itu orang-orang cerdas yang akan memilih yang cerdas, cerdas berdemokrasi dan punya integritas dan selalu seberluaskan kepada masyarakat yang lebih luas. Ya. Di gunung-gunung, di pantai, dimanapun berada harus tersampaikan ini supaya mereka cerdas Siap. untuk memilih pemimpin. Itu titik terang kita. Kalau itu tidak terjadi maka mendung dan mengarah gelap itu. Gelap total. Itu Jangan bahaya. sampai. Jangan sampai. Kita harus Kita selamatkan masih demokrasi ada kita ya. harapan, walaupun seorang presiden kata Prof. Magnis, Romo Magnis, tidak malu lagi mengusung putra sulungnya, Kepentingan keluarga. kepentingan ya. keluarga, Persis. tapi kita harus tetap cerdas memilih yang terbaik, yang bisa melanjutkan demokrasi kita. Baik, siap. Terima kasih banyak, Bung Ken. Sama-sama, Kita terima kasih. sampai ketemu lagi dalam obrolan Media Indonesia TV berikutnya. Selamat siang, sampai jumpa. Top. Oke, thank you, Ken.